Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menanggapi Pak Mu'annas Al-Aidid yang pernyataan beliau ini disampaikan dan dikutip di salah satu website siap.fifa.co.id. Seperti yang kawan-kawan lihat, ini saya bacakan. Mu'annas Al-Aidid, Said Didu hanya bela kepentingan pribadi, bukan bela warga. Dikutip di akun media sosial X pribadinya, Mu'annas Al-Aidid, ia menyebut Said Didu berjuang untuk kepentingan lahan miliknya pribadi. Jangan mau dibohongin, Said Didu pakai isu PSN PIK 2 sedang bela rakyat. Dia sedang bela kepentingan pribadinya, menekan pengembang agar tanahnya di Kronjo 10 hektar itu bisa dapat harga selangit. Tulis Mu'annas Al-Aidid pada Jumat 22 November 2024. Mu'annas Al-Aidid, sampean itu ngerti nggak sih ta'rif ataupun definisi bohong? Ngerti nggak? Kalau dengan ta'rif seperti Anda, maka semua pejabat di Indonesia itu disebut pembohong dong. Karena semua kepentingan pribadi, tapi bahasanya membela rakyat. Jadi gini, Pak Mu'annas Al-Aidid, kalaupun Pak Said Didu ingin memperjuangkan hak tanahnya itu 10 hektar itu, tapi ketika beliau menyampaikan informasi kepada rakyat Banten dan informasinya benar, itu tidak dianggap bohong. Bohong itu menyampaikan sesuatu tidak sesuai dengan realita, baik secara definisi KBBI, baik secara ta'rif bahasa Arab, Kirbun. Ya sama, ngerti nggak Mu'annas Al-Aidid? Jadi oke lah, anggaplah Pak Said Didu ada kepentingan pribadinya, ya tetap nggak termasuk bohong. Ngerti nggak sih Pak Mu'annas Al-Aidid? Ini Aidid apa sih ini Aididnya ini? Kalau saya balikin, jangan mau dibohongin Mu'annas Al-Aidid karena dia demi kepentingan pribadinya. Gimana? Jadi itu nggak disebut bohong. Sama kayak semua calon presiden, calon pejabat di PR, bupati, gubernur, semuanya kan membela kepentingan rakyat bahasanya. Tapi kan ada kepentingan pribadi, apakah disebut pembohong? Gitu loh ya. Jadi kepada poinnya aja, bagian apa yang kebohongan Pak Said Didu yang disampaikan kepada publik. Kalau persoalannya dia memiliki tanah 10 hektar, itu bukan indikasi kebohongan Pak Said Didu. Nah sekarang gini, saya tidak punya tanah sejengkal pun di daerah Pegadungan, Sipanjang, Tanara, Kronjo, Mau, bahkan Kosambi. Saya nggak punya nih. Apa kalau kemudian saya berbohong? Bersuara atas nama rakyat? Ente kan jaringannya, circle-nya intelijen. Cek aja rekam jejak saya. Coba silakan pakai kekuatan intelijen. Apakah saya bersuara karena dapat transferan? Apakah saya bersuara karena dapat... Coba, bahkan seandainya kalian berusaha membungkam saya pun nggak bakal mempan. Kalau cuma ditakutin undang-undang, kalau cuma disuap, nggak bakalan bisa. Kami tetap akan suarakan itu, penolakan terhadap PIK 2. Karena alasan yang mereka keluar-keluar adalah mengangkat perekonomian. Perekonomian apa? Nggak usah muluk-muluk pejabat pusat sampai daerah, sampai desa. Tuh rakyat Banten masih banyak pengangguran, sementara Nikomas menerima karyawan dari luar itu banyak. Bukan salah Nikomas, karena yang bisa masuk kerja sebagai karyawan di situ ada orang kuat yang melakukan pungli, yang mampu bayar terhadap si preman itu bisa masuk. Ya nggak bisa masuk. Oleh karenanya banyak rakyat Banten. Artinya kalau alasannya karena ekonomi, nggak usah muluk-muluk dulu PIK 2 yang masih wacana. Itu yang nyata aja tuh. Bisa nggak pemerintah pusat, daerah, kabupaten, desa memastikan rakyatnya bisa bekerja di PT Nikomas tanpa bayar, bisa bekerja di Indah Kiat. Ini Indah Kiat tuh berapa persen coba rakyat Bantennya? Sembrot. Mu'annas Al-Aidid, sampean tuh nggak ngerti tak definisi bohong? Ngerti nggak? Coba buka lagi KBBI-nya tuh. Sampai tukang peci, barangkali pernah mondok, coba tuh buka lagi ta'rif Kirbun. Netizen, kata yang tepat buat Mu'annas Al-Aidid ini apa nih? Apa plongo apa dungu ini? Coba jawab nanti komentar di bawah ya. Hai Mu'annas Al-Aidid, Pak Said Didu akan kami perjuangkan, akan kami bela. Kenapa kami membela? Ya karena sejatinya kami membela hak kami sebagai rakyat Banten. Pak Didu, Pak Said Didu yang ngerti ini itunya. Kami makanya harus mendorong. Ya wis lah, kalau komentar-komentar begitu nggak masalah lah ya. Satu hal yang tidak bisa kami lihat nih rakyat Banten. Kalau PIK 2 nongolin preman-preman, jangan coba-coba. Karena kan kami anggap itu sebagai ajakan berperang. Camkan itu baik-baik. Selama yang ngomong politisi kami hormati, selama yang ngomong pejabat kami hormati, selama yang ngomong kepolisian, aparat kami hormati, baik dari TNI ataupun Polri. Tapi kalau yang ngebela PIK 2 ini, kami lihat preman-preman berbaris melindungi PIK 2, kami rakyat Banten akan menganggap itu sebagai sebuah ajakan berperang. Camkan itu baik-baik.